Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, tema kita pada kesempatan kali ini adalah pahala bagi orang yang menyeru kepada kebaikan dan dosa bagi mereka yang menyeru kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila rabbik. Serulah mereka kepada Tuhan, kepada Tuhanmu. Surah Al-Qasas ayat 87. Begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat 2. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala lagi menjelaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Beberapa ayat di atas yang telah disebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwa begitu banyak pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala perihal kepada orang yang mau menyeru kebaikan atau menyeru kepada jalan Tuhan. Di hadis Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat juga menyebutkan, salah satunya an Abi Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Disebabkan ada sebuah kisah ya, di mana seorang laki-laki yang dia tidak bisa pergi berperang dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk membawanya atau mengangkutnya. Namun Rasulullah mengatakan, ma'indi, aku tidak memiliki kendaraan untuk membawamu pergi bersamaku, ikut serta maksudnya. Lalu salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku tahu siapa yang bisa mengangkutnya. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang ditunjuki akan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain Rasulullah juga mengatakan ya, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi orang yang menunjukkan atau hanya menunjukkan kebaikan saja. Hanya dengan menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain, orang itu sudah mendapatkan saham kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan tersebut.
Dalam sebuah riwayat yang panjang yang diriwayatkan oleh Abil Abbas Sahal bin Sa'din Sa'idi radhiyallahu an, Rasulullah pernah mengatakan pada suatu ketika di perang Khaybar, besok aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dengan atau melaluinya Allah akan memberikan kemenangan. Laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya. Begitupun Allah dan Rasulnya mencintainya. Malam itu orang-orang memperbincangkan masalah ini. Orang-orang penasaran ya, siapakah kira-kira lelaki yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu. Nah, ketika waktu pagi tiba, mereka bergegas mendatangi Rasulullah SAW berharap diberi bendera. Lalu Rasulullah bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu sedang sakit mata waktu itu ya." Rasulullah bersabda, "Utuslah orang untuk membawanya kemari." Ali pun akhirnya menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah meludahi kedua matanya dan seketika mata Sayyidina Ali sembuh seperti tidak pernah ada sakit sebelumnya. Setelah itu Rasulullah memberikan bendera itu kepada Sayyidina Ali. Lalu Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku akan memerangi mereka agar mereka menjadi seperti kita." Lalu Rasulullah menjawab, "Jangan terburu-buru. Jika kamu sudah sampai di wilayah mereka, ajaklah mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu. Beritahu mereka akan kewajiban-kewajiban mereka yang harus mereka lakukan. Demi Allah, jika ada seorang laki-laki yang diberi hidayah dikarenakan usahamu ataupun tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada harta termahal sekalipun." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain hadis ini menjelaskan bagaimana keutamaan Sayyidina Ali radhiyallahu an dan kepercayaan Rasulullah SAW terhadapnya, juga hadis ini menceritakan bagaimana para sahabat sangat penasaran dan sangat ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Di samping juga Rasulullah memiliki mukjizat bagaimana menyembuhkan mata Sayyidina Ali. Namun yang menjadi stressing dari hadis ini adalah bagaimana ketika Rasulullah mengatakan bahwa satu orang yang kalian dakwahi atau kalian tunjukkan kepada kebaikan dan dia mendapat hidayah disebabkan tangan dan usaha seseorang itu, Rasulullah SAW mengatakan itu lebih baik bagimu daripada harta termahal. Harta termahal sekalipun di sini disebutkan humurun na'am, yang dalam beberapa terjemah atau dalam beberapa makna bisa berarti unta merah atau harta yang sangat mahal ketika itu. Dinisbahkan kepada unta merah dikarenakan saat itu ya, menurut kalangan orang-orang Arab, unta merah adalah barang mewah ya, atau barang yang sangat mahal ya ketika itu, sehingga Rasulullah menisbahkan bahwa itu tidak lebih baik ya daripada ketika seseorang berdakwah lalu orang lain mendapatkan hidayah dengan tangan atau usahanya. Orang yang menjadi penyebab terjadinya seseorang mendapat hidayah atau mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk orang itu. Berikut juga ketika seseorang itu mengajak kepada kesesatan, na'udzubillah ya, seseorang itu akan mendapat saham ya, dikarenakan sudah menjadi wasilah atau penyebab seseorang melakukan kesesatan atau kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari hadis atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.